Selamat pagi sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Esra pasal 8 ayat 22. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Aku malu meminta tentara dan pasukan berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di perjalanan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi kebaikan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Demikian firman Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang baik atau yang awalnya baik, jika tidak dikelola dengan baik, bisa menjadi buruk. Apapun itu. Jika sesuatu itu baik, tapi dikelola dengan baik, maka dia akan berakhir dengan baik. Sebaliknya, jika dikelola dengan cara yang tidak benar, apapun itu akan berubah menjadi tidak baik. Misalnya kita katakan sebuah sepeda motor yang sangat baik, jika tidak dirawat dengan baik, tidak dipelihara dengan baik, perlahan dia akan rusak, perlahan dia tidak akan berguna. Padahal barang yang berharga, barang yang bernilai, pada akhirnya orang berkata, oh ini tidak ada harganya, karena semua sudah rusak. Anak yang pintar juga demikian. Kita katakan IQ-nya sangat tinggi, tapi jika tidak diarahkan dengan benar, kepintarannya akan berdampak tidak baik. Nah, kita berbicara tentang setiap orang. Setiap orang itu memiliki karunia dari Tuhan. Karunia itu pasti baik. Karunia itu diberikan berbeda-beda. Dan sengaja diciptakan Tuhan, diberikan Tuhan berbeda-beda untuk saling melengkapi dan tujuannya pasti baik. Tetapi jika karunia yang baik itu tidak dipelihara dengan benar, pasti dampaknya tidak baik. Orang akan berseteru karena karunia yang berbeda. Orang yang merasa benar pun akan menyalahkan yang lain karena merasa mereka berbeda. Nah, sudah sejak lama satu prinsip atau satu slogan di perjanjian lama ditekankan kepada bangsa Israel dan itu sampai kepada kita, yaitu semua karena Allah. Jadi posisi Allah dalam semua peristiwa itu selalu ditekankan dan berulang disampaikan. Misalnya ketika Gideon memimpin peperangan, dia membawa pasukan sebanyak 22.000. Tapi Tuhan berkata itu terlalu banyak. Maka mereka diseleksi sebanyak 2 kali. Pertama, orang yang takut disuruh pulang. Yang kedua adalah diseleksi dengan cara minum. Sehingga dari 22.000 berakhir menjadi 300 orang. Sebenarnya mereka bisa saja berperang dengan 22.000. Tetapi kemenangan dalam peperangan itu akan membuat mereka berkata, karena kita banyak. Tetapi kemenangan karena 300 orang akan membuat mereka berkata, semua karena Tuhan. Dan mungkin masih banyak kisah yang lain di Alkitab yang mengajarkan kita bahwa sebenarnya mereka bisa dimenangkan karena kekuatan. Tapi justru mereka dimenangkan karena kuasa Tuhan. Tapi kemudian prinsip ini bergeser. Yang awalnya semua karena Tuhan atau karena ada Tuhan, sekarang bergeser untung ada kita. Posisi Tuhan selama ini sebagai pemeran utama dalam sejarah manusia perlahan digeser oleh kekuatan manusia. Akhirnya mereka akan berkata, untung ada kita, maka kita menang. Untung ada Dia, maka kita menang. Tuhan tidak berkenan dengan prinsip itu, jelas. Tapi Tuhan memang tidak membiarkan. Tuhan mengizinkan, tapi Tuhan tetap mengarahkan. Ketika bangsa Israel meminta, kami tidak mau lagi dipimpin oleh Tuhan, kami maunya dipimpin oleh Raja. Tuhan berkata kepada Samuel, biarkanlah. Mereka tidak sedang menolak engkau, tapi mereka sedang menolak saya. Tapi Tuhan tetap menuntun, memimpin mereka sampai pada akhirnya mereka sadar kata kita tidak selalu baik.
Israel sendiri merasakan kehancuran, kegagalan hanya karena mereka mengikuti perasaan mereka sendiri. Pembuangan bukanlah pemusnahan, bukanlah dendam Allah kepada Israel, tapi sebagai teguran bahwa ketika manusia mengiyakan, mengikuti perasaannya, emosinya, maka tanpa sadar mereka akan semakin jauh dari Tuhan. Ezra dalam firman Tuhan, dalam peristiwa kembalinya bangsa Israel dari Babel, menunjukkan satu perubahan yang sangat signifikan, di mana dia tidak meminta kekuatan manusia untuk membimbing mereka kembali ke Yerusalem. Ketika Raja Kores berkata, pulanglah Israel ke tempat asalmu, bangunlah bait sucimu. Ezra tidak meminta kekuatan dari raja atau pasukan agar mereka bisa selamat, menunjukkan mereka bangsa yang hebat. Bayangkan perjalanan 4 bulan tentu bukan hal yang mudah. Tetapi Ezra mau mengatakan kepada raja dan kepada seluruh bangsa, sudah cukup kita mengandalkan pasukan. Sudah cukup kita mengandalkan ego, mengandalkan jumlah. Sekarang kita harus kembali bahwa kita harus mengandalkan Tuhan sebagaimana selama ini diajarkan kepada kita. Tentu ini bisa menjadi perdebatan. Bagaimana mungkin mereka bisa bertahan selama 4 bulan di perjalanan? Karena selama 70 tahun mereka sudah menjadi bangsa asing di Babel. Tidak berlatih sebagai pejuang, justru hidup sebagai orang biasa. Dan mungkin pejuang-pejuang mereka yang dahulu itu sudah mati. Dan yang lahir sekarang adalah generasi baru yang tidak tahu berperang. Sehingga wajar sebenarnya mereka takut. Mana tahu ada musuh di depan, ada musuh yang menghalau mereka. Tapi Ezra berkata, tidak, kami percaya kepada Tuhan. Dan Tuhanlah yang menghendaki mereka dibebaskan dari Babel. Dan tentu tidak mungkin kebebasan itu aku respon dengan cara yang Tuhan tidak kehendaki. Maka ketika kami kembali sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kami harus kembali dengan cara yang Tuhan mau. Hari ini Tuhan memulangkan kami dan Tuhan harus memimpin kami. Tuhan yang menjadi pemimpin kami dengan mengandalkan kuasa Tuhan, bukan kuasa manusia. Kisah ini memang jarang dibahas, bagaimana selama 4 bulan mereka berjalan tanpa kuasa, tanpa kekuatan, tapi Tuhan membawa mereka sampai dengan selamat. Memang kisah ini masih berlanjut, tetapi cerita Ezra ini sangat indah untuk kita renungkan. Jangan-jangan sudah terlalu lama manusia atau kita sendiri mengandalkan kekuatan kita sampai kita sadar ternyata tidak ada gunanya. Ternyata aku jatuh hanya karena mengandalkan pikiranku, hanya karena mengandalkan kekuatanku. Ketakutan memang sering membuat seseorang memutuskan banyak hal. Takut kalah, dia mengandalkan kekuatan bangsa lain. Takut kita tidak menjadi bangsa yang hebat, akhirnya Israel memilih bersekutu dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Takut menghadapi tanggung jawab karena melakukan kesalahan, justru dia menambah kesalahan yang lain. Kita bayangkan, hanya karena ketakutan atau menghindar dari ketakutan, manusia justru menjauh dari Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa apa yang terjadi dalam pembuangan adalah teguran Tuhan. Dan ketika Tuhan mengizinkan mereka kembali, Ezra sebagai orang beriman tidak mau mengulang kesalahan yang sama. Ezra percaya bahwa tangan Tuhan akan menjaga mereka sampai mereka di Yerusalem, atau mungkin ketika mereka sudah di Yerusalem. Saya yakin pertolongan dunia juga sangat menarik. Kita pasti pernah tergoda untuk mengandalkan pertolongan dunia, atau mungkin dengan bahasa sekarang, ada orang yang bisa menolong saya, ada orang yang bisa membantu saya selain Tuhan. Mungkin itu terlihat menarik, terlihat indah. Tetapi Ezra berkata bahwa hanya Tuhan sumber pertolongan. Dan mungkin cara yang pernah kita pikirkan itu sudah pernah dilakukan orang dan mereka jatuh dan mereka hancur. Sehingga jangan menjadikan Tuhan hanya tempat mengadu ketika kita sudah jatuh.
Tapi jadikan Tuhan sebagai tempat kita mengadu sebelum kita melangkah. Agar ketika kita berjalan, kita tahu kemana kita akan diarahkan. Oleh karena itu, relasi yang baik dengan Tuhan itu harus dipelihara dengan benar. Kita sudah mengenal Tuhan sekarang. Tapi pengenalan itu kalau kita tidak jaga dengan baik, justru kita akan menjauh tanpa kita sadari. Dan suatu saat kita akan berkata, Tuhan, mengapa engkau terlalu jauh? Padahal bukan Tuhan yang menjauh, kita yang menjauh. Oleh karena itu, jangan memasukkan perasaan, pikiran dalam mengambil keputusan dalam bertuhan. Jangan hanya perasaan terlalu sakit kita memutuskan sesuatu tanpa bertanya kepada Tuhan. Jangan karena beban hidup yang terlalu berat kita memutuskan tanpa bertanya kepada Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan sebagai penolong kita, Tuhan sebagai gembala kita yang mengarahkan dan menuntun hidup kita kemanapun kita akan melangkah. Percayalah, Tuhan akan membimbing kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang kami dengarkan di pagi hari ini, yang mengajarkan kami dan menyadarkan kami betapa kami harus mengandalkan Tuhan, menyingkirkan kekuatan dunia, kekuatan diri kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu berserah kepada Tuhan. Hari ini kami akan memulai segala aktivitas kami. Biarlah kiranya kami belajar untuk berserah kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.